Sudah, Bu. Oke, saya balik ke Oke, silakan. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang saya akan mulai dari materi kepemilikan tidak langsung atau indirect holding ya. Nah, indirect holding di sini nanti ya, ini tadi sela ini ya bahan UTS ya. Di sini dilihatin. Oke. Nah, di sini nanti ya yang Anda kenal di AKL 1 kemarin. Misalnya kan di sini nanti hubungan antara perusahaan induk kita sebut sebagai parent ya dengan perusahaan anak yang kita sebut sebagai subsidiary. Jadi di sini kita lihat parent itu memiliki di sini 90% dari kepemilikan atau saham subsidiary. Sehingga di sini nanti adalah yang disebut sebagai entitas konsolidasian itu adalah parent ya menggabung 90% kepemilikannya di subsidiary gitu ya. Dan Anda kemarin sudah mengenal yang namanya pemilik non pengendali atau non controlling interest. Nah, non controlling interest ini adalah pemegang saham selain parent, pemegang saham subsidiary selain parent. Nah, kita hitung di sini nanti adalah besarnya 10% ya, 10% DS. Nah, jadi karena parent hanya memiliki 90%, tidak seluruhnya 100%, maka ada pemegang saham lain. Nah, pemegang saham lain ini yang kita sebut sebagai non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kepemilikan langsung atau direct holding. Jadi yang kita lihat dari parentnya Mas dan Mbak, parent langsung memiliki saham subsidiary. Nah, ini yang disebut sebagai direct holding. Oke ya, Anda sudah pelajari ini di AKL 1. Nah, terus kemudian ya dari direct holding di sini nanti. Nah, sekarang gini Mas dan Mbak yang akan kita pelajari ini di bab ini. Strukturnya sekarang bertingkat ya, ada parent, ada subsidiary, dan subsidiary ini bisa menginvestasikan ya uangnya untuk membeli saham perusahaan lain. Nah, saham perusahaan lain ya dalam hal ini kalau kepemilikan subsidiary di atas 50% ya, tolong diingat-ingat ya. Jadi di sini syaratnya itu adalah harus di atas 50%. Kalau di atas 50%, berarti si cucu ya, grandson ini nanti akan dikonsolidasikan ke subsidiary. Kan gitu ya. Nah, yang dikonsolidasikan parent tentu saja parent akan mengkonsolidasikan gabungan antara subsidiary dengan siapa? Grandson. Gitu. Kalau kemarin ya tolong diingat-ingat ya. Kalau kemarin ya Mbak ya Mas ya di AKL 1 anak itu kan maksud saya gini, afiliasi itu kan hanya parent dan subsidiary. Dalam proses penggabungan itu nanti dalam proses penggabungan yang digabung parent itu hanya subsidiary saja. Nah, kalau sekarang ya ini ya, ini untuk mengakomodir praktek di luar sana ya Mbak ya Mas ya. Jadi nanti cucunya pun juga ada nanti ada namanya great grandson ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau Anda mengatakan sebagai cicit. Nah, ada cucu, ada cicit ya. Nah, cicit kan namanya great grandson ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu. Nah, di situ nanti apa Mas dan Mbak? Oh, berarti nanti penggabungannya, konsolidasiannya berarti apa? Konsolidasiannya nanti berarti akan bertumpuk-tumpuk. Ya, di sini nanti ya dari grandson ke subsidiary, subsidiary dalam tanda kutip ya setelah digabung dengan grandson nanti baru dikonsolidasikan ke parent. Gitu ya. Tapi dengan catatan ya di sini nanti si subsidiary harus memiliki lebih dari 50%. Karena subsidiary ini merupakan pihak pengendali bagi pihak siapa? Grandson. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah kita di sini nanti kita cermati satu persatu. Kita lihat dari yang paling bawah dulu Mas dan Mbak, yaitu grandson. Grandson dimiliki 60% oleh subsidiary, gitu ya. Berarti ada pemegang saham lain ya selain subsidiary yang memiliki sahamnya si grandson.
dalam hal ini adalah kita juga menyebutnya sebagai non pengendali, tapi non pengendali di grandson. Nah, di sini ya. Yaitu sebesar berapa? 40%. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah, tolong perhatikan Mas dan Mbak, subsidiary di sini ya, dia dimiliki 90% oleh parent dan 10% dimiliki oleh pemegang saham yang lain. Ya, pemegang saham yang lain namanya masih sama ya, namanya adalah non pengendali atau NCI. Nah, namanya masih sama NCI, di sini pun juga NCI. Hanya kita sering menyebutnya NCI di grandson dan NCI di subsidiary. Terus kemudian ya kita lihat satu persatu di sini. Non pengendali di S ya, non pengendali di subsidiary adalah sebesar 10% dan non pengendali di grandson itu adalah 40%. Oke. Ya. Nah, di sini nanti ya satu lagi ya, di sini nanti ya Mas ya, Mbak ya. Nah, ini ya. Ya, mari kita lihat ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi entitas konsolidasi ya, entitas konsolidasi itu adalah di sini nanti parent dengan 90% S. Tapi S-nya ini tidak hanya S saja, S-nya sekarang jadi S gemuk ya, S gemuk. Artinya S-nya sudah sama siapa? S-nya sudah sama 60% di grandson. Nah, seperti itu ya. Jadi ya untuk pihak parent ya Mas ya Mbak ya, parent kan di sini memiliki 90% S. Nah, S ya dalam hal ini S itu tadi yang saya bilang S-nya gemuk atau S-nya sekarang sudah apa? S-nya itu sudah bersama 60% grandson. Tolong dipahami ya. Nah, di sini ya S plus 60% grandson. Nah, seperti itu. Oke. Termasuk juga di sini nanti NCI di subsidiary. NCI di subsidiary kan dia punya 10%. Nah, 10% di sini nanti adalah dia memperoleh 10% atas hasil operasi S terpisah tersendiri ditambah dengan apa? Hasil investasi atau hasil operasi si grandson 60%. Nah, seperti itu Mas dan Mbak. Karena ini adalah apa namanya bertumpuk ya ininya ya. Sehingga nanti NCI di sini nanti memiliki apa namanya hasil operasi terpisah dari pihak subsidiary dan juga memiliki atau berhak aja ya, berhak 60% atas hasil operasi grandson. Nah, seperti itu. Ditambah lagi nanti ada NCI di apa namanya grandson, GS ya, grandson ini adalah sebesar berapa? 40%. Jadi penekanannya seperti ini. Kalau dalam struktur kepemilikan tidak langsung seperti ini, Mas dan Mbak, Anda memiliki dua perhitungan untuk NCI. Gitu ya. Yang pertama adalah NCI yang ada di S 10% dan kedua adalah NCI yang ada di grandson. Nah, kita pelan-pelan dulu ya. NCI di grandson ini ada 40%. Karena grandson kebetulan tidak punya anak ya. Nanti ya, untuk sementara tolong jangan dikembangkan dulu ya. Bu, kalau nanti grandsonnya punya anak gimana? Nah, ntar dulu ya, sampai sini dulu ya, kita pahami dulu bahwa grandson kita asumsikan dia tidak punya anak ke bawah atau ke kiri atau ke kanan Mas dan Mbak. Berarti di sini nanti adalah NCI ya. NCI di grandson ini memiliki 40% atas hasil operasinya grandson. Gitu. Itu yang pertama. Dan 60% hasil operasi grandson itu dibawa ke subsidiary, ya tidak? 60% hasil operasinya grandson itu dibawa ke subsidiary. Di mana di subsidiary dinikmati oleh parent 90% dan 10% oleh NCI di subsidiary. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang kita sebut NCI sekarang non controlling interest sekarang ini adalah ternyata dua pihak,
yaitu NCI di grandson dan NCI di S. Gitu ya Mas ya Mbak ya. Nah, NCI di grandson di sini tidak masalah, perhitungannya sama seperti AKL 1 kemarin, yaitu NCI itu sama dengan 40% dari apa-apa yang ada di grandson. Apakah itu merupakan hak ekuitas yang Anda mengenalnya sebagai NCI equity, atau misalnya NCI expand untuk hak laba dari si grandson. Ya. Sementara kalau NCI yang ada di subsidiary, dia tentu saja berhak atas 10% dari total hasil operasi subsidiary. Total hasil operasi subsidiary itu terdiri dari hasil operasi subsidiary itu sendiri ditambah dengan alokasi hasil dari grandson. Gitu ya teman-teman ya. Nah sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Ya, boleh ya, saya lanjut ya. Nah di sini nanti ya terkait dengan perhitungannya ya Mas ya Mbak ya. Sebentar ya sebelum saya ini kan ya. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya Mas ya Mbak ya, cuman yang tadi itu saya saya keluarkan dari kurung ya. Kan jadi nanti kan kalau pihak pengendali parent ini berhak 90% dikalikan S, nah nanti ditambah dengan 90% dikalikan 60% grandson gitu ya. Terus kemudian NCA juga sama, nanti 10% dikalikan S ya. Terus kemudian ditambah dengan 10% dikalikan 60% dari grandson. Nah, ini nanti kalau kita kembangkan menjadi demikian, Mas dan Mbak ya. Jadi perhitungannya kalau misalnya nanti dijabarkan lagi kan gitu ya. Nah, itu nanti parent ya. Parent di sini nanti kalau Anda lihat dia akan mengakui 90% ya. Apakah ini dalam bentuk dividen income atau ketika Anda menghitung income from. Kalau Anda masih ingat ya, apakah Anda menggunakan metode ekuitas atau Anda menggunakan metode biaya ketika ya mengaplikasikan akuntansi investasi untuk si parent. Ya, mudah-mudahan kemarin metode biaya dan metode ekuitas sudah bisa dipisahkan dengan baik ya, tidak campur aduk ya. Nah, ini nanti kalau konsepnya masih campur aduk ini yang masih agak susah nih kan gitu ya. Ya, nah ini ya teman-teman ya. Terus nanti juga si parent itu berhak juga Mas dan Mbak ya, namanya indirect ya. Dia juga seolah-olah berhak atas hasil operasinya grandson walaupun secara tidak langsung. Karena kan grandson mengalokasikan pendapatannya atau mengalokasikan sumber dayanya itu adalah kepada subsidiary. Tapi subsidiary ini dimiliki juga oleh siapa? Oleh parent. Kan gitu ya. Sehingga di sini nanti kepemilikan yang direct ini adalah yang ini ya Mbak ya Mas ya. Ini namanya direct kan gitu ya, direct ya. Nah, sementara yang indirect itu adalah yang ini 90% dikalikan 60%. Nah, ini yang disebut sebagai indirect. Karena apa? Parent memiliki grandson ya, induk memiliki cucu melalui subsidiary. Kalau Anda lihat gambar di sebelahnya ini ya, karena kan si parent ini tidak memiliki kepemilikan langsung kepada siapa? Grandson. Gitu. Oke, ya pelan-pelan dulu ya. Ini untuk perhitungan dari sisi parent. Nah, perhitungan kalau dari sisi NCI di sini juga sama Mas dan Mbak ya. NCI di sini nanti dia memiliki hasil operasi S terpisah, hasil operasi S sendiri ya. Dari hasil operasinya S sendiri yaitu sebesar 10%, tapi dia juga punya andil terhadap 60% alokasi dari grandson, tapi besarnya adalah 10%. Sehingga di sini nanti adalah 10% dikalikan 60% dari hasil operasinya grandson.
Kalau misalnya Anda jumlahkan ke bawah kayak apa namanya sistem distributif ya, distributif matematika kalau Anda masih ingat ya, operasi distributif. Di sini nanti kalau Anda jumlahkan 90% S ditambah 10% S ini sama dengan 100% S. Ya tidak teman-teman? Terus kemudian berikutnya 90% kalikan 60% sama dengan 54% ya, teman-teman ya. 54% GS ditambah berapa? Ayo, 6% ya di sini ya, 6% GS kan gitu ya. Nah, di sini nanti adalah apa? Ditambah 40%. Jadi sama dengan 100% GS. Gitu. Itu kalau misalnya Anda menggunakan apa ya? Penjumlahan ke bawah. Jadi 100% GS itu nanti dialokasikan ke 40% ke NCI, yang 60% dibawa ke subsidiary. Nah, yang 60% dibawa ke subsidiary ini nanti dialokasikan lagi kepada NCI 10% dan 90% adalah kepada si parent. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kemudian berikutnya adalah 10%-nya S ini nanti akan apa dinikmati oleh NCI dan 90% S ini nanti akan dinikmati oleh si parent. Logikanya begitu ya, jangan pusing dulu ya. Nah, di sini nanti saya permudah dengan cara seperti ini, teman-teman. Biasanya kita dipermudah dengan menggunakan sistem tabel ya, pakai tabel seperti ini biar kita mudah mengalokasikannya. Nah, di sini nanti kita lihat ya, teman-teman ya, tadi ya. Parent memiliki 90% grandson dan son ya, son anak ya, subsidiary gitu ya, son. Terus kemudian subsidiary ini memiliki 60% grandson. Nah, terus kemudian berikutnya adalah mereka memiliki pendapatan terpisah atau spirit income, spirit earning. Spirit earning itu artinya gini Mas dan Mbak, bahwa ini merupakan pendapatannya si parent sendiri dari penjualan parent sendiri dikurangi COGS tanpa dividend income atau tanpa income from. Tolong diingat-ingat ya. Yang namanya spirit earning di sini nanti atau pendapatan terpisah itu adalah merupakan hasil operasi parent sendiri, son ya, son atau subsidiary sendiri dan juga grandson sendiri. Jadi itu merupakan hasil penjualan ya dari si parent terus dikurangi dengan COGS, beban-beban operasi dari parent. Jadi itu murni pendapatan parent sendiri, belum ditambah dividen income atau ditambah dengan income from. Gitu ya. Jadi ini yang kita pasang di sini, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau misalnya nanti ya ada apa namanya alokasi, kita alokasikan dari yang belum yang apa ya, dari yang paling bawah. Jadi yang tidak punya siapa-siapa. Enaknya dari alokasi grandson sendiri. Nah, grandson di sini nanti 60%-nya, 60% dikalikan 40.000, 24 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti kan dibawa ke siapa? Ke son atau ke subsidiary. Nah, 24 kan ya. Jadi di sini minus 24, di sini tambah 24. Sehingga kan gitu ya, kalau kita lihat di sini nanti adalah di tempatnya si anak atau son sekarang jumlahnya 60 tambah 24. Jadi ini adalah 84. 84 ini kan seolah-olah gabungan antara 60 dan 24. Masih ingat ya yang tadi ya? Yang tadi itu adalah S ditambah dengan GS atau di sini adalah S ya, ini adalah hasil operasi S 100% ditambah dengan 60% GS. Jadi yang 24.000 ini kan 60% GS grandson. Oke. Jadi sama dengan 84. Jadi 84 ini nanti ya akan dibawa, tapi ternyata yang muncul ini dulu ya. Ya, saya jelaskan ini dulu ya. Terus kemudian di grandson ini masih bersisa 40% ya, 40% kalikan 40.000 jadi 16 ya. Oke. 16.000 atau dari penjumlahan saja sudah kelihatan ya, 40 dikurangi 24 ya. Atau bisa jadi 16 ini adalah 40% dikalikan 40.000. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang 84 ini nanti adalah hasil pendapatan terpisahnya son 60.000 ditambah dengan 60% ya 60% ini ya teman-teman ya dikalikan
dengan net income atau net earning, spirit earningnya grandson. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah yang 84.000 ini nanti 90%-nya itu nanti akan dibawa kepada siapa? Akan dibawa kepada parent. Nah, ini operasionalisasinya seperti itu. Ini dipermudah kalau kita pakai tabel. Nah, seperti ini. Ini adalah 90% ya, keterangannya ada di di kolom paling kiri, 90% dikalikan 84. Oke. Sehingga net income konsolidasian ya, net income konsolidasian ini adalah sebesar 100 ditambah income from, ya gitu ya. Income from dari Sun 75.600. Ya, kita belum melibatkan amortisasi excess value ataupun intercompany profit. Ini baru net income-nya dulu aja. Oke, ya. Jadi ini adalah laba konsolidasi, kemudian di sini nanti kalau Anda perhatikan laba non pengendali atau interest NCI expand ini adalah 8.400. Jadi 8.400 ini kalau Anda lihat yang skema yang tadi, ini adalah 10% dikalikan 60.000 ditambah dengan 10% dikalikan 24.000. Atau kalau praktisnya 10% dikalikan 84.000. Nah, seperti ini. Di mana angka 84.000 itu adalah gabungan dari apa, teman-teman? Gabungan dari 60.000 hasil operasinya Sun tersendiri dan ditambah dengan apa? Ya, ini kita baca hasil operasinya Grandson yang dialokasikan kepada si subsidiary atau Sun. Nah, operasinya seperti ini Mas dan Mbak, supaya ini ya teknik tabel ini ya. Teknik tabel ini adalah untuk mempermudah perhitungan saja daripada yang penjelasan di slide sebelumnya tadi kan agak rumit ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Saya berhenti beberapa saat. Halo, bisa dipahami ya? Oke, yuk sekarang ya. Nah, ini ya keterangannya satu-satu ya teman-teman ya. Nah, sudah ya, sekarang kita lanjut ya. Ya, ini nanti kalau kita pakai metode ekuitas ya, ini adalah akunnya apa? Income from Sun, kemudian ini adalah income from grandson. Kalau kita pakai metode ekuitas. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti ada soal gini ya, berapa income from Sun kan gitu ya, berapa income from grandson. Nah, di sini nanti Anda bisa menghitungnya nih dengan cara seperti ini. Yang 24.000 income from grandson itu adalah 60% dikalikan net income-nya grandson. Nah, kalau income from Sun, nah ini yang agak kompleks ya Mbak ya, Mas ya. 75.600 dapat dari mana ya? Yaitu 90%. Nah, di sini kejadiannya Mas dan Mbak. 90% dikalikan dengan apa? Di sini total pendapatan Sun. Total pendapatan Sun yang diperoleh dari apa? Hasil operasi Sun terpisah, net income Sun terpisah 60.000 ditambah hasil investasi dari grandson. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini nanti ya agak sedikit komplikasi dalam perhitungan income from ya subsidiary atau income from Sun dan juga nanti dalam perhitungan NCI expand ya di sini ya NCI expand-nya siapa Sun ya di sini nanti ya yang 8.400 ya di sini ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya Mas ya Mbak ya. Nah, ini untuk mempermudah saja ya kalau ini alokasi saja teman-teman ya.
Ini apa ya? Alternatif perhitungan ya. Ini kadang-kadang saya suka lupa ya, bikin slide sendiri, kadang-kadang lupa sendiri gitu ya. Jadi sebentar, saya sebelum masuk ke sini sebentar, saya ulangi dulu ya. Oke, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang ini kan merupakan perhitungan dasar ya. Ini bukan merupakan perhitungan dasar di mana kita mengalokasikan pendapatan grandson ya. Grandson ini bertahap ya. Dari grandson ke son, dari son ke parent, kan gitu ya. Nah, ini yang bertahap. Nah, seperti ini. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, dari grandson ke son, son baru ke mana? Ke parent. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di sini ini ada alternatif perhitungan ya. Alternatif perhitungan, Anda masih ingat ya? Separate earning dari parent 100, son 60, grandson 40. Nah, di sini nanti teman-teman kita bisa langsung mengeluarkan untuk NCI. Nah, gitu kita kurangkan NCI-nya. Ya gitu ya, cara yang kedua ya, alternatifnya ya. Yaitu kita keluarkan untuk NCI, NCI di siapa namanya grandson itu adalah sebesar berapa, Nak? 40% ya, teman-teman masih ingat ya? NCI di grandson 40%. Terus kemudian NCI di son ini dia berhak atas ya sebentar. Saya tak cari colokan dulu ya, sambil cari colokan dulu ya. Laptop saya ternyata lowbat banget. Nah, di sini saya ulangi lagi. Untuk NCI yang ada di apa namanya Sun, NCI di Sun itu kan dia berhak atas 10% dikalikan 60%, ya. 10% dikalikan 60% ya, dikalikan labanya Grand Sun. Sehingga dia berhak atas ya 6%, 6% dari apa? 6% dari laba Grand Sun. Itu ya. 6% dikalikan 40.000 sama dengan 2.400. Nah, dua item ini merupakan apa? NCI expand yang NCI expand ya dari si grandson, sehingga sisanya adalah merupakan apa? Sisanya di sini nanti adalah merupakan income from ya, income from grandson yang diakui oleh son. Nah, seperti itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yaitu untuk apa namanya Sun itu sendiri. Kalau kita lihat NCID Sun itu adalah sebesar 10%. Berarti NCI itu berhak atas berapa di sini? 10% dikalikan 60 ya, berarti di sini 6.000. Sehingga income from Sun itu adalah 54.000. Nah, ini alternatif perhitungannya, teman-teman. Jadi total income from kan gitu ya, total income from Sun itu adalah sebesar di sini 75.600. Nah, itu cara kedua. Agak mumet ya. Karena sudah terbiasa dengan cara yang pertama tadi. Gitu ya. Jadi kalau yang ini kita keluarkan yang bukan haknya siapa namanya? Ini bukan haknya afiliasi ya, afiliasi parent, son dan grandson. Jadi ini adalah semuanya miliknya NCI. Yang kita keluarkan ini adalah punyanya NCI. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Dan yang masih tersisa ini, ya, yang tersisa ini berarti ini adalah income from son. Nah, ini adalah alternatif perhitungannya. Mau diulangi lagi ya? Sebentar. Tadi kan Anda familiar dengan ini ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, coba lihatin di sini ya. Ya, saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa, saya ulangi dulu ya. Kalau yang tadi, Mas dan Mbak, ya kita kan mengalokasikan pendapatannya grandson, ya itu kita ngambil berapa yang dimiliki oleh son, ya dimiliki oleh son 60%. Nah di sini kita bawa ke sini 60%. Yang tersisa adalah di sini berapa? 16.000 untuk NCI, kan gitu. Nah, terus kemudian sekarang ini pendapatannya San 60 tambah 24, jadi 84.
84 ini kita kalikan 90%. Jadinya 75.600. Nah, gitu ya. 75.600. Nah, ini nanti kita bawa ke parent. Nah, ini adalah cara yang pertama atau cara yang utama. Barangkali tadi Anda masih tertatih-tatih di sini ya. Nah, tolong dilihatin dulu ini Mas dan Mbak. Nah, yang diakui parent sebagai income from son adalah di sini 75.600. Dari skema ini bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, tolong dicermati dari slide ini. Baik ya. Kalau sudah, nah, saya berlanjut ya ke slide yang agak mumet tadi ya. Ini ya. Ini alternatif ya. Alternatifnya itu adalah kita keluarkan yang punyanya NCI. Nah, ini kebalikannya. Kita keluarkan yang punyanya NCI. Nah, seperti ini ya. Pertama adalah NCI di grandson yaitu sebesar 40%. Nah, di sini. Terus kemudian yang kedua itu adalah NCI-nya son yang berhak atas labanya grandson, yaitu sebesar 10% dikalikan 60%. Jadi sama dengan 6%. 6% dikalikan 40.000. Oke, gitu ya. Nah, ini nanti kalau Anda jumlahkan ke bawah, ini adalah merupakan income from, ya, di sini nanti ya, income from grandson. Terus kemudian yang ada di son, ini nanti kita keluarkan NCI. NCI-nya sebesar 10%. 10% ya, 10% dikalikan di sini nanti adalah 60.000. Jadi sama dengan 6.000. Gitu Mas dan Mbak. Nah, ini cara yang lain. Sehingga kalau Anda gabungkan hasilnya juga sama dengan berapa? 75.600. Gitu. Itu cara yang kedua, ya. Oke, ya. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Berarti bingung itu berarti ada proses ya, ada proses untuk menyerap ya, walaupun penyerapannya mungkin agak ruwet sedikit ya. Oke. Terus kemudian ya berikutnya adalah ya Mas ya Mbak ya. Oke ya. Ini melengkapi ini aja ya. Oke. Nah. Sampai yang tadi yang masih dasar belum ada excess value dan laba intercompany transaction, ada yang mau ditanya dulu? Yang ini dulu, ada yang mau ditanya? Belum ada excess value loh ya di sini ya, belum ada excess value. Gini Mas dan Mbak ya, ya baik ya, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Barangkali masih apa ya istilahnya, apa masih apa Oka? Istilahnya masih roaming kali ya, masih roaming ya. Karena sebulan lebih barangkali ya, sebulan lebih nggak mikirin AKL kan gitu ya. Sekarang kalau mau nyambung lagi itu kayaknya harus menghidupkan apa ya bahasanya itu, kayak memanggil gitu ya, memanggil ingatan. Nah, di sini gini teman-teman ya, mudah-mudahan Anda tidak lupa ya. Mudah-mudahan Anda tidak lupa bahwa pemilih excess value, kalau Anda masih ingat ya dulu ya, excess value itu adalah si subsidiary. Masih ingat nggak? Excess value itu adalah selisih antara nilai buku dengan nilai pasar aset neto yang dimiliki oleh subsidiary. Sehingga ya, pemilih excess value itu adalah subsidiary. Walaupun yang mengaku adalah parent. Ya, mudah-mudahan konsep ini tidak ini ya. Mudah-mudahan konsep ini pelan-pelan ya. Kan dulu ketika Anda menghitung, masih ingat nggak ketika menghitung excess value? Excess value itu pasti Anda hitung, yaitu apa? Dari selisih antara nilai wajar, ya, nilai wajar imbalan atau nilai wajar investasinya parent yang menggambarkan nilai wajar aset netonya subsidiary, Anda kurangkan terhadap nilai buku dari aset netonya subsidiary. Yes, pokoknya ya dulu kan gitu ya. Ya, itu.
Nah, karena apa? Kenapa saya tekankan begitu? Karena nanti sisi pengurang excess value ini nanti akan dilekatkan kepada si subsidiary atau nanti ada subsidiary dan ada grandson. Gitu Mas dan Mbak. Termasuk juga laba inter perusahaan atau intercompany profit transaction. Masih ingat ya istilah downstream, upstream ya teman-teman ya? Ya ini sambil memanggil ingatan lagi ya. Ingatannya kemarin kayaknya udah disimpan rapi gitu ya di pojok ruangan yang gelap ya, di bawah tangga yang ini kan gitu ya. Sekarang dipanggil. Nah, ini yang agak susah di proses panggilnya nih kan gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini nanti ada istilah upstream ataupun downstream. Nah, upstream atau downstream kalau Anda lihat kemarin ya, atau kalau Anda ingat-ingat kemarin, upstream itu penjualnya adalah subsidiary. Ya, berarti pemilik laba atau pemilik gain itu adalah pihak subsidiary, penjual. Ya. Kalau downstream ya, downstream itu adalah apa? Yang menjual adalah parent. Ya, berarti labanya adalah laba siapa? Laba parent. Nah, gitu ya. Nah, itu konsep dari AKL 1. Mudah-mudahan sambil diingat-ingat. Nah, gini Mas dan Mbak. Ya, saya masih memakai angka yang tadi ya. Jangan bosan ya, angkanya masih sama. Cuma di sini saya tambah. Ya, ada keterangan. Ketika parent mengakuisisi Sun terhadap excess value yang diidentifikasi sebagai paten, ya, yang akan diamortisasi 5 tahun. Jadi ada paten ya, paten yang apa namanya under value 10.000 yang akan diamortisasi 5 tahun. Sehingga amortisasi excess value tiap tahunnya adalah sebanyak 2.000. Nah, cara perhitungannya bagaimana kalau kita menggunakan mekanisme tabel seperti ini? Oke, kita lihat. Nah, di sini sebelum kita mengalokasikan, kita harus melakukan apa, Mas dan Mbak? Ya, di sini nanti kita sisipkan dulu adanya amortisasi paten sebelum dialokasikan. Menyambung penjelasan saya sebelum masuk slide ini bahwa 2.000 ini merupakan tambahan beban untuk pihak Sun. Jadi tadi saya bilang, pemilik excess value ini siapa? Ya ini subsidiary atau Sun. Gitu. Jangan ditempatkan di sini ya, teman-teman ya, tapi tempatkanlah di sini. Gitu ya. Jadi di sini nanti 60.000 ini harus Anda kurangi 2.000 dulu sebelum nanti dialokasikan kepada parent atau nanti ya sebelum ditambah dari apa investasi dari grandson. Nah, seperti itu. Termasuk juga nanti kalau ada intercompany profit ya. Tapi untuk sementara ini kita bahas yang amortisasi dulu. Oke ya. Nah, ini kita apa namanya bilang jumlah sementara ya, kita jumlahkan sementara. Oke. Jumlah sementaranya di sini 100, kemudian di sini 58, sini 40. Oke, anggap saja grandson ya, akuisisi Sun terhadap grandson tidak ada excess value teman-teman ya, nah, gitu. Nah di sini nanti adalah kita akan melakukan alokasi pendapatan grandson. Nah di sini kita ambil 60%, kita ambil 60% ya, 24 dikurangkan, kita bawa ke sini. Nah seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, terus kemudian kalau Anda perhatikan sekarang ya sementara ini saya ini dulu ya adzan ya, saya break dulu ya teman-teman ya. Kita break dulu ya. Yang lain ya untuk saya karena lokasi rumah saya sangat dekat dengan masjid kan gitu ya. Jadi suara adzan cukup apa ya, ya cukup keras kan gitu dan mungkin ada baiknya juga ya Anda boleh break minum dulu, boleh makan dulu cepat-cepat ya, makan dalam waktu 2-3 menit gitu ya. Atau nanti kalau bilang mudah-mudahan adzannya 10 menit gitu ya. Kan lumayan tuh kan gitu ya. Ya, gitu ceritanya ya. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah, tadi kita sudah sampai sini ya, teman-teman ya. Yang alokasi yang berapa tadi? 40.000 ya. 40.000 tadi dialokasikan ke siapa namanya? Ke Sun. Di sini 60% ya, 60% yaitu 24.000. Ya, sampai sini dulu ya.
Nah, terus kemudian dari 24.000 di sini nanti ya. Oke, ya kita jumlahkan dulu. 58 tambah 24 jadi sama dengan 82. Oke, ya di sini 82. Oke, nah ini nanti yang akan kita alokasikan sebesar 90%. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 90% dikalikan apa? 90% dikalikan dengan 82.000. Ini sama dengan 73.800. Ya. Nah, sekarang yang tersisa itu adalah NCI expand. Nah, NCI expand kalau di kertas kerja ini nanti akunnya hanya satu ya. Tapi kalau Anda mau memisahkan juga boleh. NCI expand di Grandson dan NCI expand di di Sun. Ya, boleh dengan dua akun. Tapi nanti kalau Anda diminta menghitung berapa total NCI expand, berarti Anda memiliki dua perhitungan ini, yaitu 16.000 dengan 8.200. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke angka 73.800. Angka 73.800 ini nanti bisa Anda Mas ya, Mbak ya? Bisa Anda hitung kan gitu ya, bisa Anda hitung secara manual ya 73.800 ini ya. 73.800 kan kejadiannya dari sini nih, teman-teman liatin. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ada ini enggak ya saya ya? Sebentar ya. Saya keluar dulu. Nah, seperti ini. Kalau saya ini ternyata ternyata saya ikut keluar juga ya. Nah, sini ya. Jadi sebentar. Nah, ini saya inikan dulu ya. Nah, gini teman-teman. Ini ya, atau di sini adalah ini. Income from Sun yaitu sebesar berapa nak? 73.800 itu sama dengan 90%. Anda kalikan dengan, nah di sini gini ya. Ini sama dengan yaitu 60.000 atau gini. Dikurangi dengan 2.000. Nah, ini kalau Anda perhatikan ya seperti itu. Terus kemudian tambah dengan, nah di sini nanti adalah 60% dikalikan dengan atau boleh pakai ini ya. 60% dikalikan dengan 40.000. Nah, seperti ini. Atau misalnya lagi kalau kita keluarkan ya, ini nanti adalah 90% dikalikan. Nah, kalau misalnya ada ini ya, dikalikan dengan sebentar. Ini kalau misalnya Anda tidak mau pakai tabel ya, nggak apa-apa kan gitu ya. Bentar. Terus ditambah dengan 90% dikalikan dengan 60% dikalikan dengan 40.000. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau diuraikan ya, kalau diuraikan. Nah, ini adalah yang baris ini kan gitu ya. Nah, ini merupakan pendapatan dari S ya. Sementara yang di belakang ini adalah merupakan pendapatan dari pendapatan dari Grandson. Nah, ini adalah merupakan, kalau Anda lihat kan gitu ya. Sementara yang ini adalah income from Grandson. Nah, gitu. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya ini diuraikan ya, kalau diuraikan ya, ini yang seperti ini. Jadi yang excess value yang ini ya, gitu ya, yang 2.000. Kalau nanti Anda bertanya, sebentar ya, sambil bilang sebentar gitu ya, bentar. Oke ya. Kalau misalnya gini ya, saya ini kan
Bu, bagaimana kalau misalnya akuisisi grandson, misalnya kan gitu ya, akuisisi apa namanya Mbak, Mas, grandson, misalnya ada akuisisi grandson tentu saja oleh si son ya, akuisisi grandson itu misalnya ada undervalue apa di sini inventory, gitu ya. Undervalue inventory misalnya berapa? 1000. Nah, ini misal aja Mas dan Mbak ya. Oke ya. Nah, berarti di sini sama nih. Nah, di sini adalah sebentar, pinjam ini ya, pinjam ini. Nah, ini tidak praktis PowerPoint itu kayak gini. Di sini nanti adalah sebesar berapa, Nak? 39. Oke ya. Nah, ini apa namanya? Dihitung sendiri aja ya. Karena kalau saya pakai PowerPoint agak repot kan gitu ya, kecuali kalau kita pakai Excel. Nah, gini. Tapi saya ini kan ke sini, Nak. Nah, di sini nanti itu adalah, nah gini sebentar ya. Ini 60.000, 40.000. Nah, di sini nanti dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 1000. Nah, seperti ini. Oke. Berarti di sini nanti adalah sebesar berapa? 4.000 dikurangi dengan berapa? 1000. Nah, ini kalau apa namanya? Tapi untuk angka-angka di sini tolong ini ya belum saya sesuaikan ya teman-teman ya, mohon maaf ya di sini ya. Maksud saya yang ini ya, yang ini belum saya sesuaikan ya. Nah ini masih saya apa namanya ini kan, nah seperti ini. Nah tolong Anda lihatin yang ini aja dulu, yang ini. Kalau misalnya di sini adalah ada apa namanya ada excess value dalam misalnya under value inventory. Nah seperti ini. Oke ya. Jadi perlakuannya adalah seperti ini nih kalau ini. Bedanya dengan yang tadi. Itu Mas dan Mbak. Jadi kalau dalam akuisisi siapa namanya? Akuisisi grandson maupun akuisisi son itu kalau ada apa? Kalau ada excess value. Oke? Gimana? Nah, gitu ya, contoh ya. Nah, ini saya ini kan jumlah-jumlah ini nanti kalau nanti Anda mengcopy atau misalnya ini nanti tolong dibetulkan ya. Ini masih belum betul ya. Belum saya hitung lagi. Ya, sini ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah, nah di sini Mas dan Pak, nih ya. Sekarang kita lihat adalah ketika ada apa namanya overvalue ya, overvalue building. Nah seperti ini. Ketika ada overvalue building, berarti di sini nanti adalah, nah di sini ya, hampir sama kayak yang tadi. Oke ya. Kalau tadi adalah undervalue, nah sekarang adalah overvalue building yang akan diamortisasi. Sambil membangkitkan ingatan lagi ya. Ada istilah undervalue, ada istilah overvalue. Kalau undervalue itu apa? Amortisasinya bersifat mengurangi, tapi kalau overvalue nanti apa? Amortisasinya bersifat apa? Menambah. Nah, ini kebetulan overvalue ya. Ya, ini konsep dari AKL 1. Mudah-mudahan sambil ini ya, sambil segera di-adjust, diakselerasi ya, memanggil ingatannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kenapa overvalue di sini menambah apa namanya? Menambah income ya, karena overvalue di sini nanti adalah merupakan koreksi positif ya, sehingga dia akan ya di sini nanti dia akan menambah income untuk si pemilik excess value. Nah, sama seperti yang tadi Mas dan Mbak, kita jumlahkan dulu di sini 43, kemudian di sini 58. Kalau di sini ditambahkan lagi 100 juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jumlahkan dulu ya, jangan lekas-lekas untuk apa namanya dialokasikan. Nah, terus kemudian 43 ini nanti akan kita alokasikan. Nah, kita ambil berapa, Mas dan Mbak? Kita ambil 60%. Di sini 60%,
60% dari 43 di sini nanti akan kita alokasikan ke Sun. Sekarang jadi 25.800. Oke. Nah, 25.800 menambah 58. Gitu ya. Nah, sudah sehingga kita dapatkan angka sementaranya adalah di sini nanti 83.800. Nah, seperti itu. 83.800 ini nanti akan kita alokasikan 90% kepada pihak parent. Jadi angkanya menjadi sekian, ya, menjadi demikian. Oke, ya. Nah, sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, nggak usah takut kalau mau bertanya-tanya aja. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Itu yang saya lupa, Bu. Itu kan yang over value di building kan 30.000 bagi 10 jadi 3.000 ya, Bu ya. Nah, itu Iya. over value kok malah nambah apa nggak makin ketambahan gitu ya, Bu? Apa saya yang salah konsep? Iya, nggak apa-apa Oka ya. Ini mumpung masih pertemuan pertama ya, Iya, pertemuan Bu. pertama Takutnya. biasanya ya. Sebentar saya sambil mikir dulu ya. Ini saya pakai ini dulu ya Oka ya, sebentar. Ini sambil berpikir dulu. Ini kayaknya kalau pakai ini terlalu terlalu lama ya. Saya pakai new slide aja ya, new slide. Nah, ini aja. Baik teman-teman ya, yang lain harap sabar menunggu kan gitu ya. Nah, gini. Di saya dulu. Nah ini kalau pengajarnya udah ganti gini ya, ada yang namanya konsep bukan persamaan akuntansi ya, tapi persamaan investasi. Yaitu di sini nanti adalah investasi di S kan gitu ya. Ini adalah punyanya P. Kemudian sama dengan ini adalah ekuitas S ya. Ekuitas S itu terdiri dari apa namanya? Ya di sini saya bilang modal saham. Ya. Terus kemudian ada apa nak? Di sini RE kan gitu ya. Terus kemudian di sini nanti ada yang namanya excess value. Kan gini. Ya. Misalnya gini, Mas Oka dan teman-teman ya. Oke. Kembali lagi ya di awal ya. Oke. Sebentar, saya tanya dulu. Misalnya di sini P itu punya berapa? P punya 80% gitu ya, S ya. Gitu. Oke. Nah, misalnya di sini modal saham S sebesar berapa? 1 juta, terus kemudian saldo labanya berapa? 1,2. Itu ya oke ya. Oke. Kalau tanpa excess value berarti apa? Investasi di S itu sebentar, saya sambil ngitung ya. 1,2 kalikan 80% berapa, Nak? 960.000. Oke. Eh, 900.000 ya, 960.000. Nah, kayak gini kan ya? Oke, Iya. ya. Berarti di sini excess value-nya 0 ya. Nah, ini ya kalau tanpa excess value ya teman-teman ya. Oke, oke ya.
Ini yang pertama. Terus kemudian berikutnya adalah, sebentar, ini saya copy dulu ya, copy dulu ke bawahnya. Nah, misalnya begini Mas Oka. Misalnya di sini saya sambil mikir ya, sambil mikir. 1,2 ya, 1,2. Sebentar, 1,2 berapa Kak kira-kira Kak? Dikalikan, misalnya gini, 1,3 aja deh dikalikan 0,8. Berarti 1.040.000 ya Kak, ini sini ya. Iya Bu, 1.040.000. Nah gini ya. Ya. Nah berarti di sini kan ada excess value bisa berapa nak? 100. 100. Ya, oke, kan gitu ya. Oke. Nah, excess value ini kita breakdown jadi 2 ya. Atau teman-teman yang lain ada yang tanya nggak, ini perhitungan saya dengan Oka. Kenapa kok di situ apa namanya 1.040.000 ini kan kalau dikalikan, ya ini sambil ini ya, sebentar. Ini ya sambil repotnya kalau pakai PowerPoint kayak gini ya. Kan di sini 1.040.000 Mas dan Mbak. Kemarin kan di sini dibagi 80. Nah, di sini kan sama dengan berapa? 1.300.000 ya. Coba dicek kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini adalah 1.300.000 kan ini. Nih. Itu teman-teman nih ya, 1.300.000 nih. Yang dimana ini adalah merupakan apa? MV dari of as net asset. Nah, gitu. Oke ya. Jadi di sini nanti 100.000 itu adalah merupakan penyesuai antara apa? Antara market value dengan book value. Oke ya. Nah, sekarang excess value-nya ini kita breakdown ya menjadi misalnya inventory. Ya, masih ingat nggak dulu inventory? Kemudian di sini nanti ada land. Kita ini kan dulu ya. Nah, di sini adalah apa? Building. Nah, gini ya. Nanti kalau ada salah-salah ketik tolong dimaafkan ya. Nah, gitu. Nah. Oke, 100.000 kita breakdown jadi 2, teman-teman. Misalnya di sini adalah berapa, Nak? 40.000. Terus kemudian di sini berapa, Kak? Kira-kira, Kak? 80.000 ya, Kak? Ini iya, ya. Bu. Terus di sini berapa, Nak? Minus 20-nya. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini masih ingat sebutannya. Ini adalah under value, kan gitu ya. Ini istilahnya under value. Saya tulis di sini UV, kan gitu ya, under value. Terus kemudian ini adalah over value, saya tulis OV, kan gitu ya, OV sama UV. Gitu. Ini masih ternyata masih under ya. Ya, ini masih under, maaf. Terus yang ini adalah sudah apa? Yang ini adalah namanya over value. Masih ingat ya, Kak? Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ketika di sini saya tulis di sini ya, misalnya si siapa namanya si S memiliki laba bersih, masih ingat? Laba bersih misalnya di sini nanti dapat berapa? 300.000, gitu ya. Kalau kita pakai equity method berarti di sini nanti apa? Masih ingat, Nak? Di sini kalau equity method berarti kita akan menambahkan begini. Proporsional 80%. Ya kan? 80% kalikan ini ya. Oke. Iya. Terus kemudian amortisasinya berarti ini kan plus ya, Kak ya di sini ya. Nih. Ya, ini minus ya. Nggak usah dikasih ini ya. Oke. Berarti amortisasi yang apa namanya persediaan. Nah, berarti di sini mengurangi, Kak. Nah, di sini nih amortisasinya.
mengulang konsep yang kemarin ya di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai amortisasi apa? Under value inventory. Nah, gitu Kak. Makanya di sini nih. Tanah tidak diamortisasi ya teman-teman ya. Nah, building di sini misalnya building amortisasi 10 tahun. Nah, di sini Kak, kenapa dia menambah? Karena di sini negatif, Nak. Oh iya, ya. Nah, gitu. Jadi di sini nanti adalah kenapa amortisasi over value itu apa? Di sini nanti amortisasi over value itu kenapa dia menambah? Nah, ini ya, 10 tahun misalnya. Nah, gitu logikanya gitu aja, Mas Oka dan teman-teman. Gitu ya. Sehingga di sini nanti adalah kalau saya ini kan kebetulan, oh ya sebentar, ini aja ya. Biar kelihatan ininya. Nah, di sini nanti adalah minus berapa, Nak? Di sini 32 ya. Minus 32 dan di sini nanti adalah plus berapa? 1.600. Nah, gitu kalau ini ya. Nah, ini ya kenapa untuk menjelaskan kenapa ya over value itu tadi adalah apa? Menambah, kenapa kalau under value ya di sini nanti adalah mengurangi. Nah, gitu teman-teman ya, mengingatkan kembali. Oke? Ya, terus kemudian ya sama-sama. Kembali lagi ke sini ya. Tadi ke sini tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kenapa kalau yang over value di sini nambah, sementara kalau yang amortisasi under value paten ini adalah apa? Mengurangi. Nah, gitu. Nah, gitu teman-teman. Ya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bertanya, Bu. Ya, Mbak, silakan. Iya. Untuk slide yang sebelumnya tadi kan dijelasin, di sini juga bisa, Bu, yang 8380 sama 17200 itu kan jadinya NCI expand ya, Bu? Yang 17.200 iya, NCI expand ya, Mbak, yang sama 8380. Nah, itu kan tadi bisa di breakdown jadi 2 akun, tapi kalau ditanya total NCI expand-nya kan keduanya ini dijumlah. Nah, kalau yang income from S-nya itu langsung totalnya 75420 ini atau di breakdown lagi, Bu? Iya. Yang 75420 ini biasanya total, Mbak. Total aja. Ya, di sini income from S kan gini. Akun income from S kalau kita bicara di kertas kerja itu nanti ada 2 akun, Mbak. Karena yang bikin yang bikin akun itu nanti 2 pihak, yaitu yang pertama adalah parent mengakui income from S dan nanti son ini nanti akan mengakui yang ini, Mbak, 25.800 ini. Nah, di sini 25.800 ini nanti muncul akun yang namanya income from grandson. Gitu, income from grandson. Nah, di sini nanti gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah son dan parent ini kan membuat pembukuan secara terpisah. Mereka kan bikin laporan keuangan masing-masing ya. Bikin laporan keuangan masing-masing di mana son nanti akan menampilkan income from grandson. Parent akan menampilkan income from son. Bentar, maaf saya batuk dulu ya.
Nah, terus kemudian kalau untuk NCI, nah kebetulan NCI ini kan muncul melalui proses kertas kerja. Belum ada yang mencatat apakah pihak parent ataupun pihak son. Sehingga akun NCI expand ini nanti bisa dimunculkan seketika saat Anda melakukan penggabungan atau pada saat kertas kerja. Nah, gitu. Nah, nanti boleh dipisahkan ya, Mbak Jihan ya. Boleh dipisahkan 8380 ini dengan 17200. Ya, tapi kalau misalnya di soal problem biasanya nanti kalau ditanya berapa total NCI expand, Mbak Jihan punya 2 angka ini gitu Mbak Jihan. Jadi tergantung kebutuhan Mbak Jihan. Apakah nanti mau dipisahkan atau nanti mau digabungkan kalau untuk yang NCI expand. Tapi kalau Anda bertanya akun income from, nah ini pasti nanti muncul dua angka. Yaitu yang 75420 ini dengan yang 25800. Begitu Mbak Jihan. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini yang tadi yang saya terangkan ke Mas itu ya, Oka ya. Nah ini tadi harusnya tadi saya delete ya, nanti saya delete. Bu izin bertanya Bu. Iya silakan Mbak. Iya, ini apa Bu? Yang tabel ini tuh metodenya itu equity atau cost Bu? Ini metodenya ekuitas Kak Natasha. Oh, berarti ada. Iya Bu. Ya ini metodenya ekuitas ya. Kalau kayak gini metodenya ekuitas. Kalau metodenya Kalau metodenya cost itu kita menambahkannya bukan alokasi pendapatan ya, nanti pendapatan dividen Kak. Pendapatan dividen kita tidak bisa maksudnya membawa yang 40.000 itu tadi ya. 40.000 ini tadi tidak bisa kita alokasikan sebesar 25.800. Karena kalau cost kan anomali. Gitu. Kalau cost di sini nanti yang kita bawa adalah dividen, berapa dividen. Jadi kita menghitungnya bukan dari pendapatan terpisah, tetapi nanti ada dividen income maksud saya, dividennya grandson yang menjadi dividen income bagi son. Jadi di sini nanti income from ini bukan 25.800 tapi di sini digantikan dengan yang namanya dividen income. Nah, beda lagi Mbak Natasha. Oh iya Bu ya. Ya makasih Bu. Ya, sama-sama. Kemarin kita sepakat ya dosen AKL untuk AKL 2 ini kita mengajarkannya pakai metode ekuitas supaya Anda tidak kebingungan. Jadi metode cost-nya kita simpan dulu. Gitu. Karena kalau metode cost itu tadi saya bilang anomali. Tidak bisa menggunakan tabel berurut seperti ini kalau metode cost. Oke, baik teman-teman ya. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini untuk tadi yang ditanya oleh Mbak Jihan ya. Ada income from grandson Jihan, di sini akunnya 25.800 dan juga untuk income from son 75.420. Nah, ini tidak bisa digabung ya Nak Jihan ya di sini nanti ya untuk dua akun ini gitu ya. Termasuk NCI expand di sini nanti ya. Ada yang 17.200 ya, terus kemudian kalau yang di sisi satunya itu nanti ada yang 8380 ya, tapi di sini sepertinya yang 8380 ini tidak dibikinkan akun sendiri ya Jihan ya, maaf ya di sini masih kurang satu ya di sini. Yuk mari kita lanjut ya. Nah di sini teman-teman kita ke intercompany profit. Nah intercompany profitnya di sini mohon maaf masih ingat ya angka 2.000 dan 3.000 di sini tadi ya, ini adalah amortisasi paten kalau Anda masih ingat, dan yang ini adalah overvalue building ya gitu ya. Nah sekarang kita tambah ya,
Yaitu di sini adalah parent menjual tanah ke Sun dengan keuntungan 5.000. Ya, ini transaksinya downstream, berarti parent yang punya apa? Parent yang punya gain. Ya kan ya? Parent yang menjual tanah ke Sun, berarti parent yang memiliki gain. Nah, dalam proses konsolidasian intercompany profit, ya, ketika kita melakukan penggabungan laporan, intercompany profit itu nanti harus dihapuskan dari penggabungan laporan penggabungan laba dari perusahaan yang berafiliasi. Sehingga perlakuan terhadap, nah, sebentar teman-teman, masih ingat ya, bahwa keuntungan penjualan tanah ini kan sudah terekam di angka 100.000 punyanya parent. Ya, mudah-mudahan Anda mengikuti ya. Ini kan net income parent ya. Ini net income parent berarti 5.000 ini sudah menjadi bagian dari 100.000. Sehingga di sini nanti kita harus apa? Mengeluarkan. Nah, di sini kita kurangkan. Gitu. Jadi net income parent tanpa gain itu adalah sebesar 95. Oke, ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu teman-teman seperti ini ya. Kita jumlahkan sementara dulu, di sini 43, di sini 58, nah di sini 95. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita alokasikan mulai dari Grand Sun dulu. Di sini ya. Grand Sun yaitu di sini nanti adalah 25.800, kita bawa ke sini 25.800. Gitu ya. Nah, ini kalau transaksi downstream, kalau Anda masih ingat, ini tidak perlu dibagi kepada NCI expand, kalau Anda masih ingat. Kalau downstream. Balik transaksinya upstream. Ya. Upstream masih ingat, upstream itu penjualnya kalau nggak Sun, ya Grand Sun. Dia menjual kemana? Grand Sun menjual ke Sun, Grand Sun menjual ke parent. Itu namanya transaksi upstream. Ya, tapi kalau yang menjual Sun, ini ngomongnya agak ini ya, agak ambigu ya. Yang menjual Sun. Sun menjual kemana? Kalau Sun menjual ke parent namanya transaksinya downstream. Ya, tapi kalau Sun menjual ke Grand Sun namanya adalah apa? Upstream. Ya tergantung Sun menjual kemana, ke kiri atau ke kanan. Nah seperti itu, ke atas atau ke bawah. Ya kita lupakan istilah-istilahnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi teman-teman. Di sini 25.800 diperoleh dari 60% dikalikan 43.000. Oke. Kita bawa ke Sun 25.800. Sampai sini ada yang mau tanya? Belum? Nah, sekarang jumlah sementara dari apa namanya? Income-nya Sun itu adalah di sini 83.800. Di mana 83.800 ini nanti akan kita alokasikan kepada parent. Sini ya, 75.420. Nah, biasanya kalau kita menghitung income from, hati-hati. Income from itu adalah 75.420 dikurangi 5.000, Mas dan Mbak. Gitu ya. Di sini 5.000-nya ditaruh di atas. Gitu. Sehingga di sini nanti adalah ya 5.420 dikurangi 5.000 jadi sama dengan berapa di sini? 70.420 ya. Nanti ditambah dengan 100. Jadi total pendapatan atau consolidated net income jadi angka 170 ini adalah merupakan consolidated net income. Seperti itu. Tapi kalau Anda ditanya berapa income from Sun itu 75.420 dikurangi 5.000. Jadi dia terpisah perhitungannya. Nah, sementara ini dulu ya. Kalau ini kan
Ya, ini yang saya kasih kuning-kuning ini adalah Anda menghitung income from. Ya, mungkin saya ini kan dulu ya, tambahkan dulu ya. Nah, begitu teman-teman. Nih. Oke. Baik ya, kalau sudah, yuk kita lanjut lagi. Yaitu, nah di sini ya, tadi kan ada jual beli tanah. Nah sekarang Son jual inventory ke Grandson dengan laba, dengan profit yang belum terrealisasi 4.000. Jadi ada unrealized profit. Masih ingat nggak unrealized profit? Mudah-mudahan ingat ya. Iya. Semoga ya, semoga unrealized profit. Yang menjadi penjual siapa? Sun. Oke. Nah, kalau di sini nanti ada jual beli tanah, di sini ya masih ingat jual beli tanah 5.000. Nah, di sini nanti ada unrealized profit. Nah, unrealized profit ditempatkannya adalah di tempat penjual, Mas dan Mbak. Jadi dia mengurangi ya di sini nanti ya, mengurangi, mengeliminasi apa? Mengeliminasi laba dari si penjual. Dalam hal ini penjualnya adalah Sun. Kalau tanah penjualnya adalah parent, maka kita kurangkan di tempat ini. Oke. Nah, kita lakukan penjumlahan sementara. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang labanya Sun adalah sebesar 54. 54 karena adanya amortisasi paten dan adanya unrealized profit inventory. Nah, sementara untuk labanya Grandson, dia tidak melakukan intercompany profit, berarti tetap di sini nanti adalah sebesar 40.000 ditambah dengan amortisasi over value building. Ya, 3.000. Oke, sampai sini dulu ya, pelan-pelan saya ini dulu. Menanti reaksi dari Anda dulu. Belum ada reaksi? Ya sudah. Saya lanjut lagi ya. Nah, dari 43, nah ini nanti akan dialokasikan 60%. Kepada siapa? Tentu saja kepada Sun. Nah, seperti ini. Oke. 25.800 menambah 54 ya nanti ya teman-teman ya, nambah 54. Oke. Sehingga nanti adalah sama dengan, nah di sini nanti adalah 79.800. Oke ya. Nah 79.800 di sini nanti akan dialokasikan kepada siapa? Parent 90%. Boleh Anda cek ya angkanya. 79.800 dikalikan 90% jadi sama dengan 71.820. Nah, 71.820 di sini nanti Anda tambahkan kepada net income parent ya. Dan nanti akan menghasilkan total laba konsolidasian itu adalah sebesar ya di sini nanti ya 95 ditambah dengan 71.820 166.820. Nah, ini merupakan N yang ada di Sun dan ini merupakan NCI expand yang ada di Grandson. Nah, begini Mas dan Mbak, kalau pakai metode tabel ini lebih lebih terstruktur ya. Mungkin dosen lain menjelaskannya tidak seperti saya. Nah, nanti boleh Anda compare, bandingkan kira-kira mana yang lebih cocok, yang boleh yang bisa lekas Anda pahami. Silakan aja. Oke, masih sama ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang dari metode-metode perhitungan tadi ya Mas ya Mbak ya. Nah sekarang bagaimana proses konsolidasinya? Konsolidasi di sini nanti kalau ada struktur parent ya, son and grandson. Nah di sini nanti Anda akan melakukan konsolidasinya 2 tahap. Yaitu Anda akan membuat jurnal eliminasi di kertas kerja yaitu dari grandson ke son dulu ya. Kalau Anda masih ingat kemarin ya, kita membutuhkan beberapa akun eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi ekuitas dengan eliminasi apa nak? Eliminasi di sini nanti adalah
investasi ya dan memunculkan NCI equity. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan jurnal yang pertama. Ini merupakan jurnal eliminasi ekuitasnya Grandson ya, ekuitasnya Grandson. Nah, seperti ini Mas dan Mbak kalau kita lengkapi. Oke. Tadi ada amortisasi over value building kalau Anda masih ingat ya. Ini jurnal amortisasi over value building. Terus kemudian di sini nanti income from Grandson. Kebetulan kita tidak melengkapi informasi dividen ya. Jadi di sini masih triple X ya gitu ya. Termasuk di sini nanti NCI expand 17.200. Nah, ini mungkin Mbak Jihan yang bisa ngikutin ya Mbak Jihan ya. Ya, atau misalnya saya pindah dulu di sini. Nah, di sini nih. Di sini kan NCI expand-nya berapa nak? 17.200. Kan gitu ya. Kemudian income from, nah di sini ada income from sebesar 25.800 yang dicatat oleh Son kan itu, oleh Son gitu ya. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke jurnal ini nak. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti di kertas kerja kalau kemarin di kolom kiri itu hanya ada 2 kolom ya, parent dengan subsidiary. Nah, sekarang akan menjadi ada 3 ya, ada 3 kolom. Yaitu nanti parent, subsidiary, dan grandson. Nah, gitu. Bu, nanti kalau pesertanya 4 gimana, Bu? Ya berarti nanti ada 4 kolom. Gitu. Itu bedanya AKL 2 dengan AKL 1. Oke, setelah ini kita kita konsolidasikan dari grandson ke son ya, teman-teman ya, dengan ya nanti jumlah jurnalnya mengikuti akun-akun mana yang resiprokal antara grandson dengan son. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengeliminasi dari son ke parent. Anda perhatikan di sini share kapitalnya siapa? Son, ya. Terus kemudian di sini nanti equity investment-nya parent. Nah, seperti ini. Oh ya, ini sebentar. Ini saya ini dulu. Ini adalah bukan grandson ya, di sini son. Yuk, di sini silakan saya sambil membetulkan ya, slide saya di sini. Nah, seperti ini, Mbak. Nah, ini Mbak Jihan ya. Jadi di sini income from-nya ada 2 ya, Mbak Jihan ya, 71.820 ya tadi ya. Termasuk tadi adalah income from grandson ya, yang sebesar 17.200. Nah, gitu Mbak Jihan. Ini NC expand-nya adalah NC expand yang ada di son ya, di son gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini saya belum membuat jurnal untuk yang unrealized profit inventory ya. Maaf ya di sini ya, belum kelihatan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Masih kuat nggak? Lanjut. Kita ke bentuk yang kedua. Beda ya dengan yang tadi ya. Bentuk yang tadi adalah parent, son, and grandson. Nah, sekarang ada yang namanya afiliasi terkoneksi atau connecting affiliates. Nah, tolong liatin bentuknya Mas dan Mbak. Kalau tadi bentuknya kan lurus ya dari atas gitu ya. Parent subsidiary 1 langsung ke subsidiary ke grandson. Nah, sekarang adalah parent ini memiliki direct holding di subsidiary 1 dan di subsidiary 2. Nah, antar subsidiary ternyata subsidiary 2 ternyata juga memiliki subsidiary 1, atau mungkin nanti juga subsidiary 1 memiliki subsidiary 2. Atau bagaimana? Mau dikenalkan dulu? Kenalan dulu ya? Ya, kenalan dulu ya. Nah, bentuk yang kayak gini. Tolong dilihatin ya Mas ya Mbak ya. Parent ini punya direct holding, kepemilikan langsung kepada subsidiary 1 kepada subsidiary 2. Dan kebetulan subsidiary 2 ikut memiliki subsidiary 1. Jadi ini dikeroyok nih subsidiary 1-nya. Nah, gitu ya.
ini nanti bentuk-bentuk ini cukup menarik ya Mas ya Mbak ya. Maaf ya. Gini teman-teman. Nanti kalau di apa namanya di bukunya BIMS ya, di latihan bukunya BIMS itu banyak bentuk ya, banyak bentuk teman-teman ya. Ini saya pinjam ini dulu ya. Oke. Yang tadi yang struktur apa namanya di sini parent kan gitu ya, parent. Yang kita bahas tadi itu adalah di sini nanti strukturnya kan begini tadi. Nah, ini kan ya. Nah, berjajar ya. Di sini adalah S, kemudian di sini nanti ada apa? Ya, misalnya cucu gitu ya. Di sini anak. Pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa ya. Di sini anak. Nah, ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan, teman-teman ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan, kan gitu ya. Nah, sekarang bentuk yang kedua itu adalah, ya di sini nanti parent, kan gitu ya. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak. Misalnya anak satu, ya anak pertama, kan gitu ya. Dan di sini nanti ada anak kedua. Nah, seperti ini. Oke, kan gitu ya. Oke. Nah, seperti ini juga bisa ya, tanpa harus ada ke kiri ke kanan juga bisa. Nanti kalau lebih seru lagi kan gitu ya. Nah, serunya di mana Bu? Oh, nanti kalau seru ini tambah begini Mas dan Mbak ya, gitu ya. Kalau lebih seru lagi ya. Nah, gini. Gitu. Dan di sini nanti punya cucu lagi di sini. Nah, ini pengembangannya ya. Nah, gitu. Jadi rumah panggung ya. Jadi nanti memang di AKL 2 itu tentu saja ya bobotnya sudah tidak lebih ringan ya dibanding dengan AKL 1 ya. Nah, gitu. Bayangin Mas kalau kayak gini. Ini belum ada konektor-konektor yang lain ya, konektor-konektor yang lain misalnya kan gini. Seru ya. Nah, gitu. Nah, karena mumet bete mengkonsolidasikannya kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Kan gitu. Engko piye Bu ngitungnya itunya Bu kan gitu ya. Ngitung apanya kan gitu ya. Ngitung NCI expand. Nanti pertanyaannya cuma gampang kok Mbak Mas. Satu ya. Hitunglah ya NCA expand kan gitu ya. Wis kan gitu. Gulung koming pokoknya. Nah, kayak gini Mas dan Mbak. Nanti ini adalah yang mutual holding ya. Mutual holding di sini nanti seperti ini. Terus kemudian berikutnya adalah sebentar. Ini pinjam ya, pinjam dulu. Nah, ini arahnya ke atas. Nah, ini yang disebut sebagai mutual holding. Nah, ini Mas dan Mbak. Jadi saling memiliki. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini tadi yang kita bicarakan pertama, teman-teman. Yang kita bicarakan pertama ini yang disebut sebagai kepemilikan tidak langsung. Nah, yang ini tadi yang kita sebut sebagai connecting affiliate. Tapi supaya Anda tidak takut kan itu ya, saya ini aja ya, saya hapusin aja ya. Biar nggak takut ya, nggak nakut-nakutin loh ya, kan gitu ya di sini. Tapi nanti kita akan ke sana. Nah, di sini nanti yang dasar saja, teman-teman. Ya, di sini nanti adalah yang seperti ini. Ini misalnya. Nah, ini yang namanya connecting affiliates. Nah, seperti ini. Ini yang namanya mutual holding. Dan ketiga bentuk ini bisa digabung jadi satu. Bayangkan. Bayangkan saja ya, bayangkan. Gitu. Oke, ya kita kenalan dulu. Kenalan dulu ternyata tinggal 5 menit. Saya harus absen di portal, ya berarti kita sampai pekan depan saja. Jadi ini untuk perkenalan. Gak terasa ya 2,5 jam ya? Kak saya yang gak terasa.
Andanya ya Bu, tambah ngeluh Bu, tambah mumet Bu, kan gitu ya. Ya. Oke ya, nanti mohon maaf untuk hari ini saya tidak sempat latihan soal ya di Anda. Nanti latihan soalnya saya share ya, nanti saya share di grup juga bisa, nanti saya tambahkan di link juga bisa ya, gitu ya. Ya Wahyu ya, kamu nggak usah melotot-melotot gitu ya, yuk gitu ya. Matanya udah pada saya yuk. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ya, siapa yang yang belum absen? Oh, absen semua. Oke, ya. Baik, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dulu ya mengenai metode pembelajaran kita ya. Silakan. Ini yang terbaik untuk Anda ya. Kalau saya tidak tahu apa yang saya sampaikan itu apakah mengena ya, mudah Anda pahami, terus kemudian mungkin Anda masih ya tadi saya bilang ke Oka itu apa Kak, masih roaming kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, nggak usah takut ya gitu ya. Saya mumpung lagi baik hati kan gitu ya. Kalau nanti lagi nggak baik hati nanti jangan ngomong gitu. Ayo silakan kalau ada yang mau disampaikan, Mas dan Mbak. Belum. Nanti kalau malu di sini kayaknya masih malu-malu semuanya ya, nggak apa-apa. Nanti boleh di grup, boleh japri juga nggak apa-apa ya. Terus kemarin saya bilang ke Dinda, ya kebetulan saya punya sebenarnya beberapa nomor HP ya, tapi nomor HP yang di grup WhatsApp kita, kelas kita, itu berlakunya hanya hari kerja dan jam kerja ya Nak ya, mohon maaf ya. Nah, jadi itu saya batasi, saya bukanya hari kerja dan jam kerja kan gitu ya. Nah, berarti nanti kalau Anda mau bertanya atau mau silakan, saya terbuka. Kalau Anda mau tanya-tanya melalui WhatsApp kan gitu ya. Nah, itu silakan ya. Cuma nanti responnya itu saya tidak seketika karena saya 3 hari ini ngajar ya, 3 hari ini ngajar. Senin, Selasa, Rabu itu ngajar dari dari pagi sampai sore ya, sampai 16.30. Jadi nanti kalau Anda misalnya bertanya di hari-hari tersebut, ya mungkin saya jawabnya agak delay ya. Nggak bisa langsung nyambi ini ya, multitasking sambil ngajar sambil jawabin WhatsApp nggak bisa ya. Gitu. Jadi itu saya menyampaikan kondisi saya dulu supaya tidak ada prasangka di antara kita kan gitu ya. Dia kenapa sih kok nggak jawab-jawab kan gitu ya. Orangnya lagi sibuk di sebelah kan gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya, nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, walaupun pertanyaannya itu barangkali dari AKL 1 kan gitu ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau ada teman yang bisa bantu jawab ya cepat, siapa yang pas respon duluan gitu ya gitu. Oke, baik teman-teman ya, saya lihat kita semuanya ya, terutama saya kali ya, karena nggak puasa, karena mungkin udah lelah dan capek ya, lapar terutama ya. Oke, sampai ketemu pekan depan ya semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Oh ya, sebentar. Saya ingat satu lagi. Oka, bagaimana kalau misalnya tiap pertemuan itu diawali pantun ya. Jadi ada yang pantun di awal dan pantun di akhir. Jadi nanti ada pantun pembuka dan pantun penutup. Jadi nanti digilir ya. Digilir aja kan 30 tuh. Ya, 30 kan berarti 15 ya. Oke. Itu pun masih kelebihan ya Kak ya. Iya, Bu. Ya udah gitu dulu ya. Berarti mulai pekan depan absen 1 sama absen 2 ya Kak. Siap, Bu, nanti. Absen 1 pembuka, absen 2 penutup kan gitu ya. Kayak gini misalnya ya. Ikan sepat, ikan gabus. Tak lupa ikan lele, semakin cepat semakin bagus. Mari kita akhiri, tak usah bertele-tele. Ya teman-teman ya, buah salam jatuh di atas batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Ya. Izin end semuanya ya teman-teman.
teman-teman ya. Iya, Ya, Bu. 1, 2,